Shalom saudara, bertemu kita kembali dalam saluran ini saudara. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita patut bersyukur sepanjang malam kita dilindungi oleh Tuhan. Hingga tiba pagi hari ini kita bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 4. Demikian kebenaran firman. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang berduka cita, saudara? Orang yang berduka cita adalah orang yang hidupnya mengalami kesedihan karena berbagai hal di dunia ini. Mungkin kehilangan keluarganya untuk selama-lamanya. Ada yang kehilangan berbagai harta, saudara. Mungkin juga tertimpa bencana dan malapetaka. Atau kena penyakit yang parah, saudara. Mengalami kemunduran dalam usaha. Kehilangan pekerjaan. Ada juga putus hubungan dengan kekasih hatinya, saudara. Masih banyak lagi yang membuat keceriaan lenyap, air mata terkuras dan harapan sirna. Dan kepada orang-orang inilah Yesus berkata, berbahagialah. Ada masalah kok, berbahagia saudara. Ada penderitaan kok berbahagia saudara. Ucapan Yesus membingungkan, sulit diterima akal sehat. Mestinya yang berbahagia adalah kebalikannya saudara. Jika dapat jodoh, punya keturunan, karir meningkat, usaha maju pesat, tubuh sehat, intinya hidupnya melesat saudara. 10 ucapan bahagia. Khotbah Yesus di bukit dikenal dengan istilah 10 ucapan bahagia saudara. Yang pertama pernah dibahas beberapa hari yang lalu. Yesus ingin mengajar bahwa bahagia tidak hanya ditentukan dari apa yang kita miliki atau kita dapat saudara. Jika bahagia ditentukan oleh apa yang kita punya, maka hanya orang kaya yang berbahagia, saudara. Kenyataannya tidak demikian. Saudara, sebaliknya orang miskin, orang yang hidupnya sederhana, tidak bahagia begitu maksud. Pendapat ini juga keliru, saudara. Banyak sekali orang-orang sederhana menikmati hidupnya, sangat bahagia, saudara. Bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukan ditentukan oleh material, harta benda atau kondisi, tetapi lebih kepada cara pandang terhadap hidup ini, saudara. Bagaimana kita memandang hidup ini, saudara? Inilah pertanyaan yang harus secara jujur kita jawab. Jika kita hanya bersandar harta semata, maka kita akan merana pada saat tidak memilikinya, saudara.
Jika kita memandang hidup ini berlandaskan pada anugerah Tuhan, kebahagiaan kita tidak tergantung punya harta atau tidak. Pada cara pandang seperti inilah kebahagiaan seseorang ditentukan. Seorang petani, anak Tuhan yang tinggal di pedesaan, hidupnya sangat bahagia. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia pergi ke sawah sambil menyanyikan pujian syukur. Selama di sawah, tidak putus-putusnya ia melantunkan pujian sederhana. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Pada saat sore hari sambil menenteng hasil sawahnya, ia terus menaikkan syukur. Indah sekali, bukan saudara? Sebaliknya orang kaya yang punya mobil, punya rumah mewah, dan punya simpanan di bank, tidur tidak nyenyak, berulang kali bangun, berulang kali sudah. Pikirannya tergantung, pikirannya terganggu, tergantung usahanya yang mengalami penurunan akibat pandemi. Saudara, berbagai penyakit muncul akibat kekhawatiran. Hidupnya sangat tidak nyaman. Yang menjadi pertanyaan, bahagiakah ia? Tuhan menjanjikan penghiburan. Tuhan tidak menjanjikan harta yang hilang dengan harta. Tuhan juga tidak berkata orang yang kita sayangi pergi akan diganti dengan orang lain. Janjinya orang yang berduka akan dihibur, saudara. Bukankah harta bisa hilang lagi? Bukankah pasangan hidup bisa pergi lagi? Tetapi penghiburan dari Tuhan, inilah yang menguatkan kita. Haleluya. Membuat kita bisa bangkit lagi, melahirkan harapan baru atas apa yang sudah hilang, saudara. Mari ubah cara pandang kita atas hidup ini. Tuhanlah segala-galanya, bukan segalanya jadi tujuan hidup kita. Haleluya. Amin. Selamat berakhir pekan. Terus jaga protokol kesehatan, saudara. Tetap semangat. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali dalam saluran ini esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Serta penghiburan diberikan Tuhan pada tiap hari aku dibimbing, tiap jam dihibur hati, dan sesuai dengan hikmat-Mu diberikan apa yang perlu, sukada aku berganti memperkuat iman.
diberi rahmatnya biasa, diangkatnya bila aku jatuh, dihalalnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja